Jangan lupa dibeli ya. Saya buat contoh. Ya, seperti itu. Saya punya bisa aja ya gini ya. Sini ada beban. Saya berikan beban sini ada beban. Sini ada beban lagi. Terus kemudian jaraknya lambda, dimana lambda sama dengan 8 meter. Ini tingginya misalnya adalah 6 meter gitu, dan saya punya sini misalnya 5 ton misal ya. Saya beri nama 1, 2, 3. Ya. Oke. Kita cari berapa di sini reaksi perletakan di 1 berapa, terus kemudian
Saya pindahkan di sini. Ada H1, kemudian di sini ada V9 ya. Nah, saya beri waktu berapa menit? Kalian minta berapa menit untuk menghitung berapa H1, V1, V9? 5 menit? 5 menit ya. Silakan untuk dihitung. 5 menit kelamaan kali. 2 menit aja kelamaan. Ya, 2 menit lah ya. Dipakai untuk menghitung berapakah V1, H1, dan V9. Ya, silahkan. Perhatikan di 9 itu ada gaya 40 ton sebagai beban vertikal ke bawah. Gimana? Sudah? Udah ketemu? Bentar, udah ketemu yang V9. Oke. H1 5 ya. H1 5 ton. Total V1 tambah V9 adalah berapa? 200 ya. V9 berapa? Oh, nggak tahu bener nggak Bu? Sekitar 126,875. Yang lain? ton. 125 ton. Saya 125,9. 125,9. Ada yang 125, ada yang 126. Oke. Ya. Coba yang lain. Sambil dicek ya. Ya, Bu. Saya 125,9 juga, Bu. 126 berarti ya. Ya, Bu. Kali 2432. Ya, sama semua. Sama ya. Jadi V9 125 dan V1 125 apa 126? Saya ketemu 25 sih, Bu. 125. 25,9. Ayo, berarti V2-nya V1-nya berapa? V1-nya berapa? 74,74. V1-nya adalah 75. Kita lihat ya. Ini fundamental. Nanti kalau nggak ketemu sengsara kamu. Perhatikan di situ ada 5 ton ya. Jadi sigma momen di 1 sama dengan 0, maka kita mendapatkan ya 40 kali 8 ya, ditambah 40 kali
16 ditambah 40 kali 1, 2, 3 24 ya toh, ditambah 40 kali 32 1, 2, 3, 4, 5 ya, ditambah 20 kali 32 berarti ditambah 4, 36. Halo, yang lain ya, ditambah 8, sorry tambah 8 ya, tambah 8 tambah 8 tambah 8, 32 ditambah 8 40 sih, 40 terus ditambah 5 dikali 6 gitu toh, kemudian dikurangi V1 kali V9 sorry V9 kali jaraknya 1, 2, 3, 4, jaraknya adalah 8 dikali 4 lambda 1, 2, 3, 4 32 sama dengan 0. Nah gitu ya, jadi V9 berapa yang benar? Masa ada 2 kubur ya gini, ayo 125,9 Bu. 125,9 terus kemudian yang V1 berapa? 74,1. Ya, oke. Nah, misalnya yang ditanya adalah diminta mencari gaya batang saya diminta adalah mencari gaya batang 56 ya, itu mewakili yang di tengah, terus kemudian ingin diketahui gaya batang yang atas itu adalah 24 misalnya ya, misalnya begitu ya, F56 dan yang di bawah ya, mewakili yang di bawah misalnya adalah 35, gaya batang F35. Nah, gaya batang F35 di sini ya, F35 dengan F berapa? 56 itu kan ya beda titik kumpulnya jauh ya, itu beda titik kumpulnya jauh. Jadi yang ingin diketahui adalah saya kasih warna biru itu dan itu, ini ingin diketahui gaya batangnya. Nah, sehingga kita melakukan dengan metode titik kumpul tuh, aduh kok sengsara ya, mulai dari mana ini, mulai dari ujung 10 apa mulai dari ujung 1 gitu, ini jauh. Jadi kita lakukan saja potongan, misalnya yang dipotong adalah mana dulu, misalnya yang 35 dulu ya, yang 35 saya lakukan potongan di sini, potongan 1 ya. Jadi di sini potongan 1 itu untuk mencari tahu berapakah F35. Kemudian saya potong lagi potongan yang kedua seperti itu, potongan yang kedua saya lakukan untuk mencari batang, potongan yang kedua
untuk batang F56 itu. Nah, kita mengambil potongan 1. Kalau potongan 1 itu kalau dilihat sebelah kiri sama sebelah kanan, kayaknya lebih simple yang sebelah kiri ya. Yang sebelah kanan itu complicated itu untuk yang potongan 1. Jadi saya akan mengambil untuk potongan potongan 1, lihat yang sebelah kiri. Jadi saya gambarkan yang sebelah kiri itu tuh, kemudian sebelah kiri saya hapus seperti ini, seperti ini, itu ya, saya hapus karena itu adalah potongan dimana kita melihat di sini titik kumpul yang kita lihat adalah sebelah kiri itu ada 2, ada 3. Jadi ada 1, 2, 3. Ya, di sini ada 20 ton. Kemudian di sini ada 40 ton dan ada 74,1 ton itu dimasukkan, dan 5 tonnya jangan lupa di sini juga dimasukkan. Sehingga untuk yang potongan 1 saya punya itu vektor F24 dan saya punya di situ ada gaya batang F25 dan ini yang kita cita-citakan adalah F35. Nah, gitu. Jadi sebetulnya itu kalau saya buat titik-titik di situ ya, saya buat titik-titik ya, bayangan ke situ ada, sebetulnya di situ ada titik kumpul bayangan, di sini ada titik kumpul 5 ya, di sini ada titik kumpul 5 ya, seperti itu, titik kumpul 5, tapi untuk sebelah potongan di sebelah kanan, tetapi di sini bayangan bahwa F35 dan F25 itu menuju titik 5 ya, dan jaraknya di sini ini jaraknya 6 meter dan di sini jarak ini adalah 8 meter ya. Nah, untuk mendapatkan gaya batang F35 ini gampang sekali, langsung sigma momen di titik 2 sama dengan 0 ya. Enak ini, titik sigma momen di titik 2 sama dengan 0, F35 langsung ketemu. Soalnya kalau pakai sigma horizontal F25 ya, sigma horizontal sama dengan 0, di sini F35 merupakan fungsi dari F25. Kita ketemu nih 25 dan F24. Wah, tiga-tiganya nggak diketahui kok ya. Kalau pakai sigma vertikal sama dengan 0 malah nggak ketemu, F35 tidak ketemu, tidak ditemukan.
nggak ketemu nih F35 kalau pakai sigma vertikal. Yang kita cari pada F35 itu merupakan member yang horizontal. Berarti kita terapkan sigma momen di mana menyebabkan gaya-gaya batang yang tidak diperlukan itu menuju titik tersebut, sehingga titik 2 adalah titik kunci ya. Titik kumpul 2 adalah titik kunci di mana F24 dan F25 tidak bisa memutar. Jadi saya menggunakan sigma momen di titik 2 itu sama dengan 0. Dengan menerapkan itu, maka saya akan mendapatkan F35 dengan jarak 6 memutar ke titik 2 ya, memutar ke titik 2. Di situ ada mulai dari pinggir, mulai dari 5 ya, sama dengan 5 gaya 5 ton itu dikalikan 6, terus kemudian minus 20, yang 20 ton itu dikalikan jaraknya terhadap 2 adalah 8 gitu ya. Terus kemudian ada plus 74,1 dikalikan jaraknya terhadap 2 itu adalah 8 itu. Terus yang 40 itu tidak berperan karena dia menuju ke titik 2. 40 yang di titik kumpul 3 itu tidak berperan karena menuju ke titik kumpul 2. Dicek lagi, F35 dikalikan 6 memutar berlawanan jarum jam ya. Kemudian F35 dilawan oleh 5 dikalikan dengan 6, oke. Dan 20 ya memutar, dan 74 berlawanan dengan F35. Oke. Sehingga tanda-tandanya di situ juga sudah betul. Kita akan mendapatkan F35 adalah ya, di situ adalah 5 dikali 6 ditambah 20 dikali 8, kurang ya, negatif 20 dikali 8 ditambah 74,1 dikali 8, yang semuanya di sini dibagi 6 dalam satuan ton. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi seperti ini, kita tidak perlu melakukan hitungan ya, mulai dari titik kumpul 1 untuk mendapatkan F35. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nggak ada? Sudah? Nah, bagaimana dengan titik kumpul, bagaimana dengan potongan 22? Ya, potongan 2 di situ. Potongan 2 untuk mendapatkan F56. Apa yang harus kita lakukan? Karena ini adalah batang, ini adalah batang diagonal ya. Batang diagonal. Nah, kita lihat di situ untuk gaya batang 56 di potongan 2. Nah, di potongan 2 ini bisa dilihat dari sebelah kiri juga oke, sebelah kanan juga oke. Sebelah kiri di situ ada 3 gaya, sebelah kanan juga ada 3 gaya vertikal. Jadi tingkat kerumitannya ya sama aja. Jadi potongan kiri sama potongan kanan sama saja. Coba kita ambil yang potongan kanan nih, yang di bawah-bawahnya ini saya hapus ya, dan samping sana saya hapus. Saya menggunakan potongan
kanan dari hitungan 2. Saya ngambil free body kanan. Saya bersihkan, saya langsung potong di yang kita ingin cari adalah 56. Saya ambil potongan yang kanan misalnya. Yang kanan ini saya hapus. Sebelah kiri saya hapus. Langsung saya ambil seperti itu. Saya gambarkan di sini ada F56 nih dicari. F56. Terus di sini F57 yang itu adalah F46. Perhatikan semuanya dianggap tarik dulu, kecuali apabila kita sudah tahu dia adalah gayanya tekan atau tarik. Tapi karena untuk potongan ini biasanya kan kita tidak tahu ya, dia tarik apa tekan. Nah, sehingga yang kita lakukan adalah kita menganggap semuanya adalah tarik. Nah, seperti itu. Jadi kita lihat di sini. Untuk yang F56 itu adalah batang yang diagonal. Nah, jadi mau kita buat sigma vertikal sama dengan 0 itu adalah pilihan yang terbaik ya. Mau pakai sigma momen ribet ini. Nah, sigma vertikal sama dengan 0 itu adalah pilihan yang terbaik karena batang F46 itu adalah elemen yang horizontal. Batang F57 juga horizontal. Jadi horizontal tidak bisa diaplikasikan karena akan memperumit ya perhitungan. Kita langsung saja membuat di situ sigma vertikal sama dengan ini. Nah, di sini kita punya alfa ya. Alfa dimana di situ cos alfa adalah berapa cos alfa? Sin alfa berapa? Cos berapa? 45. Sinnya yang kita pakai sin ya. Yang kita pakai sinnya. Jadi sigma vertikal sama dengan 0, kita akan mendapatkan F56 yang kita pakai sinnya. Sin alfa. Nah, itu setara dengan semuanya. Di sini sigma vertikalnya itu ada 40 minus ya. Minus 40. Itu sin alfa sama dengan minus 40. Terus kemudian ada minus lagi 40. Ada lagi minus 20. Tapi ada lagi plus ya 125,9. Jadi di sini F56 kita dapatkan sama dengan sin alfa 3/5 berarti 5/3 kali ya minus ya 125,9 dikurangi 100 berapa? 100 ya. 100 ini dalam ton. Nah, sehingga dengan melakukan satu kali saja potongan langsung F56 bisa didapatkan ya. Jadi tidak perlu kita tarik lagi, kita hitung lagi mulai dari titik kumpul 10, terus kemudian titik kumpul 8, baru ke titik kumpul 9, baru kemudian
ke titik kumpul 7 baru 6. Lama ya, jadi kita lakukan saja potongan. Di potongan 2 kita akan mendapatkan berapakah F56 ya. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Nggak ada? Nggak ada pertanyaan? Maka saya akan memberikan PR di sini untuk kasus yang ini. Tolong dicari ya. Tolong dicari. Di sini saya kasih PR warna, saya bikin kotak sebelah kanan merah. Itu adalah PR. Adalah PR kalian yang dikumpulkan di hari, nggak usah dikumpulin lah, hari Rabu kuis ya. Hari Rabu kuis saya memberikan PR untuk F25, kemudian F69 beserta F79, dan kemudian ini ada 25, terus kemudian ada 35 sudah dicari, 24 sudah gampang. Sekarang F45. Nah, jadi ada 4 batang yang ingin diketahui, F25, F69, kemudian F79, gampang ya, dan F45. Ya, silakan untuk dikerjakan. Hari Rabu besok kita kuis. Sampai sini ada yang tidak dipahami? Kuisnya nanti sampai potongan, sampai metode potongan. Ingin bertanya, Bu. Yes, silakan. Apakah besok soalnya itu juga dikategorikan ada yang memakai titik kumpul, lalu memakai metode grafis, lalu memakai potongan yang kedua, atau cari yang paling efektif sih? Bisa aja, karena kan yang diuji ada 3 metode 1, metode 2, dan metode 3. Jadi bisa saja yang diminta adalah ketiga metode tersebut. Ada lagi pertanyaan? Bu, permisi ingin bertanya. Yes. Berarti untuk batang yang 45 itu potongannya horizontal gitu, Bu? 45 tidak boleh dipotong horizontal, karena horizontal itu tidak memotong konstruksi rangka batang itu menjadi 2 bagian, karena konstruksi rangka batang itu perletakannya ada di 1 dan 9. Jadi kalau mau dipotong horizontal, motong berapa batang? Banyak banget. Ya kalau misalnya mau miring ya, Bu? boleh dipotong miring kan, jadi dipotong 4 bagian. Nah kan repot kan? Jadi 4 batang yang terpotong. Jadi harus ada batang yang sudah diketahui melalui potongan yang lain. Nah, dari potongan 2, sini potongan 1 atau potongan 2 seperti yang digambar ini kan akan membantu untuk menentukan gaya batang 45. Misalnya gaya batang 45 tuh yang dipotong itu adalah, saya gambarkan di sini merah ya. Saya gambarkan di sini merah besar. Misalnya 45 dipotong begini. Nah, itu kan gaya batangnya jadi yang kepotong ada 4 ya. Ya enggak? Ini 45. Saya mau motong 45. Ini saya potong di sini. Kan yang dipotong di situ jadi ada 4 batang. Nah, 4 batang ini kan nggak bisa dianalisa kalau ternyata sama sekali tidak diketahui dari awal. 24 nggak tahu, terus yang kepotong apalagi tuh. 45 nggak tahu, terus kemudian 56 nggak tahu, 57 nggak tahu. Nah, kecuali sudah diketahui dari potongan yang lain. Kalau dari potongan yang lain sudah diketahui berapa, misalnya di sini kan 57 kan sebetulnya udah ketemu nggak sih, gitu kan? Atau 5 berapa tuh di situ? 35 nggak bisa bantu ya.
56 kan sudah diketemukan dari potongan 2 kan. 56 sudah diketahui dari potongan 2, maka di sini untuk potongan yang miring seperti ini bisa dilakukan karena gaya batangnya yang tidak diketahui ada 1, 2, 3 karena 56 sudah diketahui dari potongan yang sebelumnya. Sampai sini jelas? Jelas, Bu, terima kasih. Jadi kalau gaya batang itu sampai 4 yang tidak diketahui itu ya nggak bisa kita kerjakan. Tapi kalau gaya batangnya itu yang 4 dari 4 itu ada 2 atau 1 saja yang sudah diketahui ya nggak masalah ya. Jadi memotong 4 itu tidak boleh kalau 4-4-nya tidak diketahui. Ada lagi pertanyaan? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Untuk hari Rabu besok itu kuisnya berarti hanya rangka konstruksi rangka batang ini aja atau gimana? Konstruksi rangka batang. Untuk yang pelengkung kita sisakan di belakang. Berarti besok ini aja berarti ya. Struktur 3 sendi itu lain ya, nanti kita pisahkan. Oke. Baik, terima kasih. Ya, sama-sama. Sudah. Saya akhiri ya kuliahnya, kalian belajar untuk hari Rabu. Saya tutup dulu. Nanti mungkin dari ketua kelas harus mengingatkan